Salam kawan-kawan, buat kalian sudah mampir di video saya ini. Tentunya kalian semoga sehat-sehat selalu dalam keadaan saat ini. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so... Sebelumnya memang saya sih pemula. Jadi saya akan membahas sebuah topik, yaitu dua topik yang saya bahas mengenai yang pertama, bagaimana cara membuat sebagai pancingan alat viewers kalian itu pas di saat kalian itu mengupload video tersebut. Nah, yang kedua, bagaimana cara supaya bisa video kalian itu terrekomendasi di mesin pencarian YouTube. Simak video ini. Jadi pembahasan mengenai pancingan viewers ini begini nih, biar saya jelasin. Kalian itu harus mempunyai banyaknya akun di HP kalian atau di laptop kalian. Nah, jadi ini cara manual. Jadi ibarat katanya viewers itu hanya ada di akun kalian sendiri. Nah, pengalaman saya memiliki itu banyak akun. Sejak lamanya saya dulu membuat akun itu, dan terus saya tiap minggunya membuat akun. Hanya bisa seminggu sekali satu akun. Jadi kalau seandainya saya perhatikan seperti itu, saya begitu lamanya begitu sampai 100 akun. Memang sih sampai sekarang ini lebih dari 100 akun. Nah, cuman itu dengan cara manual. Memang sih capek, mau bagaimana lah kalau seandainya namanya berjuang dari nol kan. Nah, seperti ini nih contohnya. Ini kan kita lagi dalam keadaan berandanya channel saya sendiri nih. Buat kalian yang banyaknya akun kalian itu, supaya kalian tidak capek-capek membukanya, dari kalian buka satu HP satu akun, gitu dia. Jadi dengan ini cara cepat. Kalian punya yang laptop begini nih, kalian ganti akunnya kan, akun yang kalian buat gitu yang ada di HP kalian. Nah, kalian buka supaya kalian cepat membukanya, supaya jam tayang kalian itu tinggi. Ini sebenarnya sih caranya ini capek, manual sih. Ya mau gimana lagi, harus kayak gitu kan. Saya udah masuk ke beranda akun yang saya buat, istilahnya beranda akun yang lain gitu nih. Nah, jadi pertama kita masuk ke beranda dulu ya. Nah, ini kita masuk ke beranda. Kita cari nih akun channel saya nih, yang JA Gaming nih. JA Gaming. Tentunya memang cara ini sih memang bisa, tapi manual. Tetapi kalian capek memang sih. Bagaimana pula yang 100 akun kan kalian bisa begitu banyaknya akunnya, kalian tengok tonton satu-satu gitu. Tapi sih aku yakin pasti viewers itu sangat kencang sekali tuh. Sebentar itu. Nah, jadi cara manual ini begini nih. Kalian klik sebelum kalian klik videonya ini, ini video ini, kalian save linknya. Atau kita katakan ya kita copy lah linknya kan, kita copy linknya. Nah, setelah kita copy, kita klik videonya, kalian buka tab di sini, kalian copy lagi, kalian paste lagi dia dengan link yang sama tadi. Nah, kalian buka video yang kedua, buka lagi, sampai seterusnya begitu terus. Jadi banyaknya videonya yang kalian buat dan sebegitunya banyaknya akun yang kalian buat. Nah, jadi ibarat katanya 100 akun yang kalian buat 100 kali lah. Memang sih capek, tapi sebenarnya lebih capek lagi menggunakan HP gitu, karena dia tidak memiliki yang namanya tab neo-tab gini. Nah, tidak menggunakan neo-tab gini ya nih. Begitulah seterusnya begitu. Memang saya yakin itu memang secara book real dia, kalau bisa saya katakan itu book real. Itu cepat sekali tuh. Saya nggak menyangka lah. Pertama kali ini nih, saya kan mau ngasih tahu juga, saya kan pemula ini, saya pemula. Jadi sebelumnya saya udah belajar dari kawan-kawan saya juga yang udah pemula, tapi mereka itu sangat cepat sekali. Nah, saya buka akun saya nih. Setelah itu saya buka dashboard. Kita kembali ke dashboard nih. Akun yang saya punya, saya dilihat ditentang di sini. Saya cuma hanya pembuatan akun saya itu di tanggal bergabung pada 22 Mei. Ini baru-baru saja loh.
Sekarang udah Juli nih, di bulan Juli nih. Jadi kan di 1 bulan lalu tuh, 1 bulan lalu. Jadi dalam waktu 1 bulan itu saya begitu-gitu terus dengan cara mengapai jam tayang dengan secara manual. Nah, kalian tandain ini nih ya, bergabung pada 22 Mei 2020. Nah, terus saya buka dashboard saya, gak sadarnya saya itu saya lihat monetisasi. Ternyata saya udah mencapai itu 453 jam tayang. Itu saya masih pemula loh. Saya pun tidak tahu apa-apa nih. Jadi saya buka-bukain aja gitu. Terkejutnya saya, oh ternyata udah 453 jam tayang. Jadi saya kaget gitu. Nah, jadi padahal yang saya lakukan itu cuma hanya menggunakan banyaknya akun di akun yang saya punya. Saya tonton aja gitu. Di saat saya membuat konten video, saya tonton aja. Nah, memang sih ada beberapa orang juga yang nonton dari orang luar lah, kita bilang katakan gitu. Jadi ibarat kata saya ketagihan gitu membuat konten terus kan, membuat konten ya berbagai macam konten yang saya bisa buatkan keterampilan saya mengenai game segala macam. Ini dari pembahasan mengenai hak yang kedua tadi, cara supaya bisa video kalian itu rekomendasi ke publik atau bisa kita katakan terrekomendasi ke brand orang lain. Nah, langkah pertama yang harus kalian ketahui itu, kalian buka pertama YouTube kan. Contohnya ini kalian udah upload video kan. Nah, buat anggap aja lah upload video ini yang ini Unsur Granger nih. Kalian buka titik 3, edit, udah kalian edit. Nah, tentunya kan kalian bertanya kan, istilahnya kita katakan, kok banyak banget ini tag-tag beginian nah. Apa gunanya, apa fungsinya gitu kan. Nah sebenarnya ini sangat penting, tag meta atau tag description ini sangat penting, ini sangat penting sekali itu di mata pencarian YouTube gitu, telusuri YouTube gitu. Di sini bagaimana caranya supaya bisa video kalian itu rekomendasi di dalam atau di publik gitu kan. Jadi langkah pertama yang harus kalian ketahui juga, kalian harus membuka Google di sini nih. Buka nama websitenya itu Keytool atau bisa kita katakan tag generator. Bisa kalian lihat di sini, bisa kalian lihat di sini tag generator YouTube ini. Nah sebenarnya fungsinya tag generator ini saya akan menjelaskan. Ini dia mencari sebuah kata kunci agar supaya kalian itu ada di saat pencarian gitu. Nah jadi fungsinya ini bisa saya jelasin nih. Alat kata kunci akan membantu Anda menemukan kata kunci yang tepat yang dapat Anda gunakan dalam deskripsi dan judul video YouTube dengan menemukan kata kunci yang tepat menggunakan dengan benar. Dalam judul dan deskripsi video Anda akan membantu Google untuk menanyakan video Anda kepada audiens yang tepat baik di YouTube maupun Google Search. Berkatanya apa yang mereka contohnya kan ada orang mencari video kalian itu, dia ada langsung di kalian di mesin pencarian itu, contohnya gitu. Saya ingin nih video user Granger nih yang paling atas judulnya nih, ya kan? Ini mengenai konten game nih. Jadi Pak saya hapus dulu nih, saya hapus nih kan. Saya hapus. Ini juga begini. Ini saya jamin ini kalian itu pasti banyak sekali yang nonton sama kalian ini. Ini karena memang udah terbukti sih. Saya membuktikan juga sih memang. Saya tidak bohong memang. Kalau memang kalian tidak percaya juga tidak apa-apa. Saya udah mencoba ini. Jadi begini nih. Kalian pertama buka kan. Jadi kan judulnya mengenai user Granger gitu kan. Jadi kalian buka gini, kata uniknya user Granger Mobile Legend. Sabar lagi ditunggu-tunggu kan. Ini sedikit nih, ini 7 kata kunci unik nih, sedikit. Kalau bisa kalian cari yang banyak. Contohnya
Kalian tengok kan 7 kata unik ini, 7 kata unik di sini kata unik. Coba kalian buka Mobile Legend, cari yang banyak dia supaya kalian bisa mengkopinya. Mobile Legend Granger. Ini saya masih pertama sih, masih pemula ya, wajar juga kan masih 100-an yang tonton. Saya pun heran juga, masa saya masih pemula udah begitu, itu pun udah terlalu hebat sekali sih saya. 100 sampai 100 sekian, 145 orang yang tonton masih pemula loh. Begini nih, ini kan dia dapat 77 kata-kata kunci yang unik nih. Bisa kalian copy ini semua dengan menggunakan keyword terus di sini. Kalian klik di sini dengan kalian klik di paling pojok paling bawah, bisa kalian copy. Nah, setelah itu kalian kembali ke itu tadi. Nah, bisa kalian tempelkan di sini dengan yang kalian copy tadi, kalian tempelkan. Nah, seperti ini nih. Ini fungsinya tuh supaya mata pencarian YouTube itu supaya gampang gitu kalau seandainya orang mencari dengan konten kalian yang kalian buat dengan judulnya gitu. Nah, begitu juga sebaliknya. Kata kunci yang tadi itu, yang unik tadi, yang 77 kata kunci tadi itu, udah kalian copy, kalian tempelkan lagi ke meta tag ini. Saya jamin ini pasti sama kalian itu banyak yang tonton lah. Karena di sini dengan inilah cara supaya video kalian itu rekomendasi ke publik, atau dalam kata rekomendasi ke brand orang lain lah. Memang karena dengan cara ini, karena ini sangat berfungsi sekali. Saya sudah membuktikannya. Terus kalian simpan. Kalian tunggulah beberapa hari atau beberapa minggu juga, pasti saya yakin itu pasti ada yang nonton. Beberapa orang, kalian tidak beberapa ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kadang tak kalian sadarkan juga kalau memang video kalian itu istilahnya gimana ya, menarik gitu kan. Istilahnya kalian dalam cara mengedit video menarik gitu, isi konten yang kalian buat konten itu menarik gitu, macam kayak film pendek gitu. Pasti ada aja yang nanti nonton itu ya, saya yakin itu. Nih, saya baru pertama kali loh. Saya pun sebenarnya saya bagaimana itu bilang ya bersyukur aja gitu kan. Saya heran gitu, 100-an orang yang tonton, bukan saya pamer juga kan. Cuma saya ya bersyukur aja karena saya masih pemula juga, saya membuktikan. Kita sama-sama pemula bagi yang menonton ini. Masih pemula, masih pemula. Di sinilah saya udah mulai rajin kan. 2 minggu, 1 minggu, 1 minggu, 1 minggu, 6 hari yang lalu, 4 hari yang lalu, 4 hari yang lalu, 3 hari yang lalu. Disinilah cara saya memulai ya dari nol lah. Ini cuma sini cara yang saya tahu lah gitu ya, pengalaman saya gitu. Sekian dari video itu, cuman itulah pengalaman yang saya dapat. Jika kalian ya setidaknya kalian percaya atau tidak percayanya ya itu kembali ke kalian ya. Saya yakin itu pasti memang dengan cara baik lah, dengan cara manual tadi, dengan cara tahap yang kedua tadi mengenai rekomendasinya video kalian, tentunya pasti ada beberapa orang yang nonton. Memang itu terbukti, saya yakin itu, saya yakin sekali itu. Jadi buat kalian mulai sekarang ya, di saat kalian buat konten ya kalian lakukan dengan cara itu. Yang tahap pertama tadi yang mengenai alat pancingan itu hanya sekedar memancing aja, ibarat katanya hanya beberapa tayangan aja di video kalian itu, supaya ada beberapa, setidaknya beberapa video kalian terrekomendasi sedikit ke brand orang. Tapi dengan cara supaya terrekomendasi dengan secara meluas dengan tahap yang kedua tadi. Nah, dengan tahap yang kedua tadi itu yang saya ajarin tadi mengenai tab meta tadi dengan tab deskripsi tadi. Pasti itu saya yakin itu. Buat kalian yang sudah menyimak atau bagaimananya ya, bisa tag komentar kalian di bawah. Kita saling berbagi pengalaman lah. Berbagi pengalaman apa yang kalian ketahui atau bagaimananya kalian tidak paham atau tidak bisa kalian cermati mengenai apa yang saya kasih tahu. Saya bisa ceritakan lebih detail gitu. Bisa saya beritahu melalui komentar, bisa saya balas dengan satu persatu buat kalian. Ini khususnya tuh buat kita pemula ya.
Memang sih saya pemula juga. Cuma ya saya melakukan hal kayak gitu sangat cepat sekali lah. Jadi buat kalian yang sudah menonton video saya ini saya sangat berterima kasih buat kalian yang sudah mampir di dalam. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel saya ini supaya saya bisa berkembang ya. Wajar juga saya kan masih dalam keadaan kayak gini ya, masih pertama juga kan. Saya mulai belajar lah untuk ya memberanikan diri untuk tampil di layar gitu. Namanya saya masih pemula gitu kan. Nah jadi jikalau kalian tidak ketinggalan informasi, sebenarnya masih banyak lagi informasi yang saya kasih tahu mengenai ada di dalam YouTube ini. Cuman supaya kalian tidak ketinggalan, jangan lupa subscribe channel saya ini, like and comment jika memang kalian perlu ingin mengkomen kalau misalnya kalian tidak mengerti mengenai pembahasan yang saya buat ini. Sekian dan terima kasih.